Let's go guys, kembali lagi di ruangan nih, ruangan tercinta yang sudah kita tinggalkan selama berminggu-minggu. Niatnya gue nggak mau konten di sini dulu tadinya, tapi karena ada permintaan untuk nge-ranking transfer. Karena transfer sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan setengah. Enggak dong, 1 bulan setengah. Jadi kita mau review ranking transfer sepak bola Eropa yang sudah terjadi sampai akhir Juli 2025. Let's go. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa ritual terbaik untuk Grombol adalah membantu Grombol memiliki subscribers lebih banyak. Karena dengan support itu kita bisa jalanin ini tiap hari. Kita udah hampir 200.000 dan gue mau bikin milestone 200.000 Grombol. Mau ngapain? Tulis di kolom komen kalian maunya apa. 200.000 Grombol, tinggal dikit lagi menuju 200.000. Bantu kami. Dan jangan lupa juga Grombol punya sosial media yang seru-seru, khususnya TikTok, Instagram. Dan untuk audio konten kalian bisa dengerin di Spotify. Dan juga untuk yang mau lebih dekat sama kita, jangan lupa ke Telegram grup kita, link ada di deskripsi. Terus jangan lupa ini parfum paling top 2025 Wembley, parfum kolaborasi Grombol dan represent by Gamal. Ini baunya enak banget. Gue denger stok di gudangnya tambah menipis. Ambil sekarang, yang mau beli link ada di deskripsi. Oke? Hari ini gue temenin sama teman-teman tercinta. Ada di sebelah gue Basya dari Arsenal Folks yang udah ngonten sekarang. Bisa follow IG-nya @ArsenalFolks. Lalu ada Karim yang sudah berhenti konten @KarimNasa. Sabar guys. Lalu ada produser kita, Pak Produser Bang Papai. Tolong serang suruh dia konten guys. Oke, kita mulai rankingnya kali ya. Kita mulai dari yang santai-santai dulu. Ntar Pak Olealatas gak mau disebut. Oh iya, dengan saya fans Chelsea, jangan lupa follow IG saya @Olealatas. By the way jangan lupa guys, kalau 200.000 kalian tulis di komen tur Jawa bang gitu. Tur Jawa Oh lu pengen ya? Gue pengen ya. Oke. Tanpa ketemu mereka. Jalan-jalan lagi. Oke, kita mulai aja dari transfer nyantai-nyantai dulu. Ya kan, kita ke Jerman dulu lah. Ada seorang back dari Leverkusen yang dibeli oleh Munchen. Dia bagian daripada invisible-nya Munchen bersama Xabi Alonso, menjadi salah satu back dari 3 back penting di dalam skema Alonso. Jonathan Tah yang dibeli oleh Munich dengan free transfer. Ini suatu ya harusnya dengan harga. Ini jadi konsiderasi nggak nih kita ngomongin harga di sini nih? Nah, tergantung. Tergantung mood aja itu. Tergantung mood. Tergantung strategi. Konsiderasi saja. Oke. Kita konsiderasi juga selain. Jadi yang kita menjadi pakem hari ini adalah kita akan nge-ranking apakah mereka elite signing, good signing, elite signing, good signing, okay signing, atau flop signing. Dan menjadi parameter adalah yang pertama kualitas, yang kedua tactical fit, apakah cocok di situ, yang ketiga harga, dan yang keempat drama-drama lainnya. Oke. Kita mulai dari Jonathan Tah, udah gue sampein tadi, dari Leverkusen ke Munchen dengan harga free gratis alias. Gimana menurut kalian? Menurut gua elite sih. Gue ikutan vote nggak? Sorry, bentar. Ikut aja. Genap nggak seru? Ganjil aja. Kalau seri baru lo jadi penentu. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gue flop, oke, dia elite, kan beda tuh. Ya, oke. Ya udah, Jonathan Tah gimana? Menurut gua elite bukan karena pemainnya berkualitas banget ya, tapi lebih ke elite transfer karena Bayern Munchen kita tahu di 2 musim terakhir tuh dia punya problematika di center back. Dan dapat pemain yang experience di Bundesliga, udah part of title winning team sama Leverkusen, dan masuk ke tim Munchen sekarang yang sedang mengejar Champions League-nya. Menurut gue ini bakal jadi bagian penting dalam perjalanan Leverkusen musim depan. Jadi dari sisi transfernya itu menurut gue elite. Tapi di CWC kurang meyakinkan loh. Apakah Karim setuju sama pendapat Setuju. Basya? Saya setuju di oke. Oh oke. Iya, saya setuju. Kenapa? Iya. Karena menurut gue sebagai konsiderasi, walaupun Jonathan Tah masuk ke skemanya Xabi Alonso, tapi balik ke skemanya company adalah skema yang berbeda. Gue ngerasa company pace over power. Dia pace merchant banget. Dan menurut gue, apa tuh pace merchant? Jadi teman-teman ngerti. Jadi gini, yang pertama kita harus tahu dulu pace. P-nya apa? Pelari. A-nya andalan. C-nya cepat, E-nya cepat juga loh. Itu kita begitu ya. Oke. Merchant enggak kepanjangan. Ya. Maksudnya pace merchant di mana company pengennya tuh pace-nya kenceng-kenceng. Jonathan Tah tidak bisa mengakomodir itu. Cuman kenapa gue taruhnya enggak di flop atau zong? Karena dia
a good mentor. Oke. Will be a good mentor to the younger. Hah? Apa sih Bonyelit apa good kan? Good. Iya. Kenapa nggak good? Kalingwai sebenarnya good sih. Biar kita beda aja. Enggak, kenapa nggak good? Benar juga pertanyaannya. Bisa juga good. Cuman sekarang kita lihat dulu backnya Munchen siapa aja. Yang pertama Upamecano. Yang kedua Kim. Iya kan, maksudnya mereka ada 2 back yang bagus gitu. Gak bagus sebenarnya. Upa lumayan. Lumayan enggak, maksudnya gini, duo backnya Munchen ini belum meyakinkan berapa tahun terakhir. Betul, saya setuju. Cuman dengan ada Jonathan Tah buat ngebantu mereka ngebimbing ini 2 jadi jago. Oke. Pak, lo ada pendapat lain? Gue good. Kenapa? Karena pertama free transfer, kedua ya bisa dibilang dia back tengah andalan Leverkusen. Ketiga back tengah andalannya Jerman saat ini, karena Jerman nggak ada pilihan juga. Mittelstadt, satu lagi Raum, siapa pilihannya kecil dan dia itu Mittelstadt dan Raum kan left back. Tengah Mittelstadt left back, Raum left back. Ini Mittelstadt full back itu 2. Posisi aslinya. Itu 2 left back. Tengahnya siapa terus? Tengahnya Jerman. Itu Tah, Rudiger pasti. Yeah. Satu lagi Tah. Satu lagi Slotterbeck. Yeah. Slotterbeck itu nggak dipanggil. Enggak. Tapi kalau Raum dan Mittelstadt itu LB. Iya, kebalik ya. LCB si Raum. Awalnya LCB di ini. Ya maksud gue good banget dengan free transfer. Umur 29, Leverkusen. Kim Min-jae juga katanya keluar. Jadi kemungkinan Upamecano sama Tah. Good ini. Jadi good banget sih buat Leverkusen. Ini good ini. Dapat pemain kaliber decent player, decent aja. Cuman ya untuk free. Kan kita ada harga juga kan. Dan Bayern Munchen ya. Good banget. Oke deh, aku juga setuju Papai good aja. Gua setuju sama Papai. Good. Oke, Jonathan Tah good signing. Kita lanjut ke masih di Munchen. Oke. Ada winger yang kasusnya banyak banget, dari cedera sampai penculikan. Bapaknya alias bapaknya diculik. Dari Liverpool, Luchito Diaz dengan harga 65 pound sterling baru saja disign oleh Bayern Munchen. Oke. Gimana kalian lihat ini? Nggak murah loh, 65 juta pound itu sekitar 75 juta euro. Boleh. Good. Kenapa? Pertama, Munchen itu tim yang berani keluar duit ketika belanja. Dia nggak peduli jual. Lo nggak pernah lihat Munchen jual pemain seheboh apa. Dia beli pemain Harry Kane kemarin berapa, sebelumnya berapa, mereka berani Götze berapa, Lewandowski berani bayar. Maksud gue, ya ini tim memang profit isinya. Jadi keluar duit ya nggak masalah. Terus tim terbesar di Jerman dapat sisi yang paling rentan di Bayern Munchen. Dengan kehadiran Luis Diaz dengan harga 70 juta, umur masih oke, mau prime, umur prime-nya malah kalau bisa dibilang kan 27 Luis Diaz 27. Ya sekitar segitulah. 27-28 tuh menurut gue 70 juta. 28. Nggak kemahalan. 70 juta. Iya. Dengan gini, kalau sepak bola zaman dulu memang lu beli pemain prime itu paling tepat, apalagi harganya mahal kan. Tapi zaman sekarang secara ekonomi sepak bola itu lu harusnya harga mahal di saat lu punya waktu panjang memakai dia. Kedua, waktu yang panjang bisa dipivot, bisa dicari alternatif. Kalau dia nggak bisa dipakai atau flop, masih ada harga jual. Di saat harga 27-28 udah mepet 30 nih. Kalau dia flop di umur 29-30 itu nilai harga itu ngedrop gitu. Iya kan, itu balik ke statement awal gua. Munchen nggak peduli harga. Dia berani beli. Ya kita lihat transfernya, historinya aja kayak gitu. Jadi menurut gue tapi Luis Diaz availability-nya juga oke. Ya kan kita lihat di ini. Ditambah versatility tahun kemarin, musim kemarin sama Liverpool. Dia Lewandowski yang sampai sekarang belum ada cadangannya. Dia mau beli si siapa? Stuttgart. Pemain yang muda yang tinggi. Walter Marde. Mau beli itu nggak dapat. Ya mungkin bisa jadi opsi terbaik ya. Jadi 2 dia punya pilihan. Oke. Karim? Kalau menurut saya dari catatan saya ini yang saya punya, saya kebetulan nyatet gitu kan, saya siapin ya. Jadi saya good. Sebentar. Gimana cara Anda nyatet di saat Anda nggak tahu materi dari saya? Anda dari Anda. Tapi saya emang tiap ada transfer saya langsung catat. Ini apakah bagus apa ini? Iya. Oke. Iya, saya tidak mungkin pakai ChatGPT atau DeepSeek gitu. Iya, oke. Tapi emang note-nya jalan gitu ya? Apa? Emang note lu gitu ya? Biar lebih menarik untuk dilihat, Pak. Maksudnya, menurut saya di good ya. Good. Kenapa good bukan elite atau zong gitu kan? Simple. Sesuai dengan sistem Bayern, di mana dia situ main cocok dengan direct attacking-nya yang dipegang Pace merchant. Betul sekali.
Leroy Sané baru ke Galatasaray. Iya. Kingsley Coman udah nggak jelas, ya nggak? Cedera mulu ya. Iya, teknik dribblingnya itu gokil juga, Mantap. ideal. Banyak Belum selesai, juga. belum. Proven quality di Liverpool, udah terbukti musim lalu 18 gol. Gol dan assist ya. Sama level internasionalnya, upgrade dong dari Gnabry yang konsistensinya turun, pasti jelas. Harganya masuk akal lah, 65. Tapi 20 menarik tahun. sebelum gua nggak nyelesain, gue cuma motong sebentar. Yang menarik adalah kesini ternyata winger Munchen yang dulunya itu sangat prime, sangat bersinar tuh redup semua ya. Iya. Gnabry redup, Iya, Coman Sané. redup, Sané redup. Emang dia harus rebuilding winger. Yang naik malah Olise sekarang kan. Olise Yang baru. mewah banget sih. Luis Diaz yakin banget. Aslinya bisa elit dia kalau misalnya yang dibeli Rashford. Atau Martinelli. Rashford lah. Atau Sterling, Masa Martinelli? atau Sterling. Jaminan Luis Diaz 70 juta. Betul. Sterling bisa juga tuh. Nah, cuman Pace dia Merchant kan? Diaz itu kadang Mana kesulitan ada kalau pace-nya? ngadepin low block deh. Kan di mana Munchen adalah tim yang bakal kemungkinan besar ketemu lawan low block di Bundesliga karena orang-orang kalau misalnya ketemu dia tim pasti inferior. Di Jerman kan Ngambil jarang ya. loh. Rim gak usah ngatain dong Rim. Apa? Gak usah ngatain dong. Kok ngatain? Low block. Itu goblok. Ya. Kumis ngopi kumis. Kenapa? Belum. Dan dia secondary scorer. Dia kalau goal contributionnya belum setara kayak Leo, Kvaratskhelia atau nggak sih? Jadi ini nggak lebih cocok deh menurut gua. Nggak perlu lah. Dia punya Harry Kane, dia punya Musiala. Musiala cedera. Ikan sekarang. Setahun. Apaan, 3 bulan apaan sih lo? Setahun. 4 bulan paling lama udah balik. Ya udah, dari kelamaan deh. Jadi lu apa? Iya, gue Durasi habis ini. Di good. Good, oke. Iya. Cedera dia pernah absen 31 pertandingan karena injury. Keputusan final third juga kadang-kadang egois di depan gawang. Konversi gol bisa Ada lebih kalau baik. menurut gua ini tuh sebenarnya di tengah-tengah good sama oke, tapi lebih leaning ke good deh, ke good. Karena pertama sebenarnya setuju poinnya Karim, cuma ada penambahan nih main di Liga Jerman yang menurut gua secara intensitas tidak segede Premier League. Kan masalah dia kan selalu di output kan, di finishing. Dia kalau gocek jago lah udah, tapi finishing depan gawangnya gimana itu kan selalu jadi pertanyaan. Woi, tapi Luis Diaz itu pocher juga loh. Pocher. Gol dia di Liverpool tuh tap in gitu. Iya benar. Dan ditambah di situ ada Harry Kane yang bakal sering drop deep, ngasih umpan dia masuk ke dalam. Itu juga bakal mewah sih. Jadi ya walaupun gue berharap 60 jutanya ke Martinelli ya, tapi ya nggak apalah Luis Diaz. Oke, Luis Diaz, good signing. Kita pindah ke Real Madrid. Ada 3 transfer besar di Real Madrid. Yang pertama yang penuh drama adalah Trent Alexander-Arnold yang dibeli hampir gratis, namun ada kompensasi uang dari Real Madrid untuk Liverpool sebesar 10 juta pound sterling Untuk mempercepat aja itu. mempercepat transfer. Bagaimana ini? TAA. Apakah good, oke, atau elit? Elit sih menurut gue. Untuk transfer Bentar, baca dulu. Menurut gue elit, lu dapat salah satu right back yang secara attacking one of the best, walaupun defensifnya begitu, tapi ya itu bisa diatasin dengan harga cuma 10 juta main ke Real Madrid. Itu sih menurut gua bakal solve apa yang Xabi Alonso bisa lakukan di Leverkusen, main 3 back dengan Frimpongnya. Sekarang dia bisa lakukan dengan Trent di sisi kanan. Jadi menurut gua ini elite signing, dan belum juga dia bisa jadi playmaker, dia bisa ngumpan-ngumpan through ball ke tengah. Ada Mbappe di situ, ada Vinicius, ada siapa namanya, Mas Tantuono, ada Gonzalo Ramos, Gonzalo Garcia. Jadi ya menurut gua ini elite signing. Oke, Mak Karim. Di harga gue elit, gue setuju. Kalau di harga elit, dan gue ngerasa dia tuh lumayan bisa nge-solve nggak cuman di posisi right wing back-nya si siapa berarti Xabi Alonso, tapi dia juga bisa nge-solve untuk midfield crisis yang dipunyain sama Madrid juga. Apakah ada masalah dengan tactical fit? Tactical field sejauh ini sih belum. Belum ya. Cuma kan problem dia yang kita tahu yang bisa buat dia turun ke good atau oke adalah satu yang menurut seluruh dunia tahu. Kalau tulis di komen saya nggak mau tulis, oke? Yeah. Nah, defending quality-nya. Nah, jangan disebut dong, kan itu komen. Oh iya benar. Iya. Nah, itu yang gue ngerasa harusnya Madrid jauh lebih butuh pemain lain lagi di posisi itu. Iya, jadi TAA walaupun bisa bahasa dapat gampangnya posisi, adalah luxury player. Dimana kalau dia main ada resiko-resiko yang lo harus tumble. itu Luxury player. Tapi kan Madrid butuh right back juga. Kalau nggak beli itu,
Butuh lah. Oh, kalau nggak beli dia. Iya, kalau nggak beli dia. Tapi sekarang udah oke banget sih, nggak butuh pengganti lagi udah. Cadangan. Jadi Basya elit, Karim Elit. elit juga, Papai? Elit. Wow, sederhana ya. Iya. Kenapa ya sedikit aja, Pak? Iya, pertama harga bagus banget. Kedua, posisi dia, Carvajal cedera ACL kemarin. Dan Xabi Alonso bermain dengan 3 back, walaupun kekurangannya yang akan gue lihat tactical fitnya itu ketika overlap aja. Ketika main overlap, Frimpong bisa jadi winger, tapi Xabi Alonso menurut gue dia harus dibukain ruang untuk crossingnya dia. Kayak gitu sih. Tapi secara overall elit. TAA signing elit pertama dari kami. Kita lanjut ke posisi selanjutnya. Sekarang kita ke back kiri. Oh, Pemain yang sekolah di MU. iya pasti. Pemain yang main dulu di Benfica. Bagus banget. Alvaro Carreras. Elit. Dengan harga 43 juta pound sterling. Bukan harga yang murah. Iya. Kalau di euro sekitar 50 juta. Untuk menggantikan Ferland Mendy atau Fran Garcia. Elit. Bagaimana Anda rate signing ini? Karim dulu. Elit ke good. Muda, bagus dan terbukti lawan Barcelona, gue rasanya. Pas Barcelona dia lumayan unjuk gigi di situ. Ini tipikal yang left back yang gimana, Rim? Jadi begini, kebetulan gue salah satu orang yang nontonin dia dari dulu ya. Siapa yang ditelepon? Ada yang ditelepon nih? Maksudnya apa sih yang deret-deret? Ya. Ya, ngomong deh. Oh iya, oke. Nah, kalian tidak tahu guys. Nah terus gue ngerasa pas dia itu tipe left wing back yang majunya OP banget. Cuman buat marking dia juga bagus. Begitu. Track backnya bagus banget. Jadi gue ngerasa Madrid nih dibanding signing yang lain, ini signing yang salah satu yang paling top. Jadi elit apa good? Wah elit mentok. Yang bisa bikin gue cuma karena harganya, gue ngerasa. Bukan karena MU-nya. Apa? Tapi jangan lupa sih sebenarnya. Tidak. Kembali lagi ya. Kalau pendapat gue, nggak tahu karena background gue Chelsea apa enggak ya. Tapi memang smart signing secara finance itu lo boleh mahal tapi kalau muda. Karena kalau muda bisa lo atur nanti gimana cara lo loan dulu lo apa untuk naikin harganya lagi gitu loh. Jadi kadang tuh mahal di saat muda itu malah kewajaran hari ini dibandingkan dengan di saat tua gitu. Iya, karena rame-rame seperti itu akhirnya kayak gitu kebentuk. Very false. Iya, kenapa? Tahu yang meme-nya Pedro Neto nggak? Very false. Oh, ada ya? Ada. Lanjut. Nah kalau gue ngelihatnya apa ya, jujur gue nggak tahu pemainnya gimana. Cuma setelah penjelasannya Karim, gue cuma nonton sekali bener pas lawan Barca, tapi gue juga nggak terlalu fokus ke dianya gitu, jadi nggak terlalu notice. Cuman kalau ngeliat Madrid yang menurut gue Ferland Mendy injury prone juga. Kemarin nyoba Fran Garcia di LWB kalau nggak salah ya. Ya oke, tapi ya bukan yang bagus banget gitu, cuman oke gitu. Menurut gue ini bisa jadi tambahan amunisi juga buat Alonso. Ngeliat tadi sambil Papa TAA bukan tipikal yang overlapnya gimana-gimana, mungkin Carrasco yang dibikin lebih jadi berani. Kayak Frimpongnya tuh Carreras itu di sisi kirinya tuh begitu. Jadi menurut gua untuk 40 Luis Diaz from Barangkas. Lo ngapain sih kayak nggak fokus deh? Enggak lagi ngapain sih? Enggak, sebab gua nggak tahu namanya. Carreras. Tapi menurut gua ya dia bakal jadi, nggak tahu, gue bilang good aja deh. Gua good dulu aja karena gua nggak tahu. Gua nggak yakin dia bisa kayak yang langsung jago banget gitu. Lo? Tadi juga good. Oh good. Ya udah, berarti Alvaro Carreras good signing. Karena dua orang bilang good. Lanjut ke back tengah sekarang nih, jadi full of defender ya. Back yang dibuang oleh Juventus ke Bournemouth lalu menjadi bintang Premier League dan akhirnya diboyong oleh Real Madrid. Pemain Spanyol yang pasti bermimpi bermain Real Madrid, Dean Huijsen. Dengan harga 50 juta pounds atau sekitar 60 juta euro. Elit, mentok. Masa elit sih? Elit. Lu jadi pengen ikutan. Ya gue oke. Oke. Aslinya kalau misalnya dari catatan gue zong. Karena dia salah satu potensial center back dengan potensi tertinggi hari ini menurut gue. Dia sangat smart, interceptnya pinter banget, ball playingnya jago. Banyaklah kelebihan dari dia dibandingkan anak-anak seumur gitu. Tapi dibilang elit ya belum kali ya. Begini Paul ya, very false ya. Gue ngerasa very false. Untuk sekarang Real Madrid yang sampai sekarang masih belum jelas mau ngambil DM atau enggak, dia tuh paling pas. Karena dia yang udah langsung mengerti taktikalnya Xabi Alonso seperti apa.
Kenapa? Kenapa dia mengerti? Dia yang paling pas. Gue juga gak paham pas gue nonton adanya Huijsen dan gak adanya dia. Di CWC Huijsen tuh jelek banget. Enggak. Jelek. Kelihatan banget Huijsen itu belum siap bermain di level tertinggi. Out of enggak. Iya. Gini. Di saat ada Huijsen oke. Dia mainnya oke. Tapi di saat nggak ada hancur. Di final, semifinal ya. Iya. Nggak ada Huijsen malah makin hancur. Jadi terlihat kalau misalnya ternyata si Dean ini nih, lebih gampang ngomong Dean dibanding Huijsen. Si Dean ini nih jauh lebih bisa nge-adapt dengan taktikalnya Xabi Alonso dibanding si Asensio dan lain-lain. Iya, itu gue setuju. Tapi apakah itu elite signing atau tidak kan gitu? Elite. Untuk kita ngeliat umurnya Paulet. Dia sekarang berumur 20 tahun, 21 Bang. Iya 20-an tahun lah, masih muda. Sekarang di depannya dia ada Rudiger dan Militao, yang udah nggak muda nih dua-duanya. Oh tapi Militao masih prime lah. Kalau iya nggak, dua-duanya Militao prime. kemarin cameo-nya gila banget. Dua-duanya prime, gua akuin, dua-duanya prime. Cuman nggak, Rudiger menurut gua agak menurun, tapi Militao masih. Itu 26 paling 27. Iya, Militao lagi prime. Cuman iya, cuman injury prone. Ya, ACL doang kemarin. Jadi gara-gara ACL itu kan jadi akumulatif. Main kalau udah ACL siapa yang masih jago, Pak? Enggak gini, Mas gue gini. Iya, Real Madrid butuh back tengah, oke. Dean Huijsen adalah salah satu back muda dengan potensi tertinggi, oke. Iya. Tapi apakah itu berarti elit gitu loh? Elit lah. Potensi jangka panjang ada. Gue setuju potensi iya. Cuman ini pemain yang kebetulan cun sama Bournemouth. Iya. Kebetulan, gue nggak tahu kebetulan dan atau emang potensi. Dan pressure-nya beda lah di Bournemouth. Ya. Buktinya ketika dia di ruang ganti Juve sebelumnya, kok dia nggak bisa ngerangkak. Lawannya Rugani, Gatti, kenapa dia nggak bisa jadi nomor 1? Loh itu kan kebijakan transfer Juve-nya Pak. Berarti kebijakan transfer Juve. Ini pemain semua dari Juve, Mat, yang gue sebutin. Iya. Tiga-tiganya dari Juve nih. Nggak beli. Yang dibeli Bremer. Ya tapi Rugani kan nggak jadi starting. Ya cuma kenapa pilihan pertama malah Rugani? Ya karena mungkin kalau emang Huijsen sebagus itu, bukan kebetulan, maksud gue emang mungkin si Bournemouth bisa ngeluarin potensinya ya. Cuman di Juve kenapa nggak kayak gitu? Itu Juve, Mourinho juga bingung Pak. Makanya pas dia beli ke AS Roma kan dia bingung kenapa Juve, si Mourinho ini bingung kenapa Juve tidak memaksimalkan Huijsen. Ya makanya itu. Berarti maksud gue gini loh, ketika yang sama dari Juve sama Madrid apa? Nama besar. Ini dua-duanya tim besar gitu. Tahu apa? Enggak tahu. Ali juga nih. Tim besar. Ini Madrid tim yang lebih besar lagi, apalagi bersaing. Dia aja nih Sensi mukanya jelek. Kan lagi enggak fokus dia. Mas gue itu loh. Gue kenapa bilang oke, dari segi harga untuk 1 tahun 50 juta lo bisa dapet back, lo tambah 10 juta lagi mungkin lo bisa negoin Bastoni. 10 juta dengan umur yang 2 tahun lebih tua, paling Bastoni 23 24. Kenapa lo harus buang 50 juta untuk satu pemain yang anggapannya kayak baru dapat seasonnya gitu dari satu musim? Mungkin dia mau clear his own Bastoni. Enggak, Pak, gini, Pak. Gue setuju sama lo. Tapi keputusan Madrid ngambil Huijsen juga gue setuju. Ya, karena gini, lo ngambil pemain muda, gaji kecil, tarik kontrak panjang, jadi aset lo bisa dipakai dan lain-lain, dibandingkan dengan Bastoni misalnya gaji terlampau udah jadi bintang gitu. Itu juga kan konsiderasi kan. Yang jadi pertanyaan kita hari ini adalah apakah dia layak dibilang elite signing itu aja gitu loh. Enggak, gue nggak layak karena itu. Karena apa? Karena tadi itu semua. Karena dia ini ya berarti yang harus counter Basya nih sekarang. Kenapa lu ngotot belum ada buktinya gitu loh. Menurut gua untuk lu udah perform bersama AS Roma. Menurut gua dia under Jose Mourinho itu mainnya bagus sampai gua nggak tahu Romanya, tapi komplementer dari Jose Mourinho kan udah cukup lah untuk ngebuktiin kalau ini pemain bagus gitu. Terus di Bournemouth langsung datang. Awalnya skeptisnya ke dia adalah apakah dia bisa menghadapin liga yang sangat atletis ini ngelawan pesi wingernya Premier League. Ternyata dia bisa di Bournemouth. Terus masuk ke Real Madrid dengan harga 50 juta. Menurut gue di market sekarang untuk pemain lokal Spanish juga itu harga yang sangat ideal banget lah untuk long term. Dia bisa main 10 tahun gitu loh. Ibaratnya kalau kita bagi per tahun itu amortisasinya misalkan dia kontrak berapa tahun? 5 tahun ya? Nah itu amortisasi bahasanya 10 tahun. Coba tolong, banyak yang gak tahu orang amortisasi itu iya, apa. Iya itu kalau dibagi per tahun mungkin cuma 10 dan lu bakal dapat return dari share sales apa segala macam juga balik itu duit gitu. Nah makanya gue setuju sampai elite. situ. Nah, tapi untuk elit sejauh itu ya. Iya dong, kan kita konsiderasi transfer ya. Itu, sampai sell juga. Iya dong. Enggak kan transfernya kan. Habis itu kita ngomongin si pemainnya apa ini on the ball bagus.
kencang juga. Lu ingat pas lawan Juve dia sering maju, yang di CWC itu kita live reaction, dia sering maju ke depan untuk bantu-bantu di passing-passing di ininya. Yang penting dari Heisen adalah dia butuh partner agresif yang itu ada di Rudiger. Tapi selama Madrid nemu satu lagi untuk partner nanti di masa depan, karena Rudiger kan udah nggak panjang waktunya. Ya Sensio paling. Jadi ya paling satu lagi nih yang buat dampingin Heisen, siapa dia beli pemain. Mungkin Bastoni bisa Elit ya. Heisen. Elit ya. Oke, ya sudah. Dean Heisen elite signing. Kita lanjut ke klub sebelah rival dari Real Madrid, yaitu Barcelona. Sejauh ini karena dalam keadaan uang yang kurang baik, transfernya agak lesu, tapi melakukan loan transfer yang benar-benar game changer. Tadinya ngincer Luis Diaz nggak jadi, terus ngincer siapa? Nico Williams nggak jadi. Di HP sama Nico Williams. Tapi akhirnya mereka mendapatkan salah satu left wing terhebat berapa satu dekade terakhir lah, tapi sempat redup karena banyak parkir, karena banyak cedera. Marcus Rashford yang di loan dari Manchester United dengan option to buy, betul? Betul. Rate signing ini. Kalau untuk sini kayaknya yang ngasih ini oleh aja, Karim nggak boleh. Oh gitu. Karena pasti elit. Menurut gue elit. Gue elit 1. Gue elit. Elit 2. Kalau gue ngerasa ya Miki jadi buang. Karim lagi fokus apaan sih, Karim? Saya lagi fokus. Lo dapet Rashford elit lah. Elit parah. Iya. Nggak usah butuh alasan dah itu. Gila, Rashford dipuji. Buat jadi cadangan Rafinya sekelas cadangan. Terus apa? Main. Rafinya bisa main di tempatnya Fermin di tengah. Rashford bisa di tengah. Atau jadi posisi Lewandowski nomor 9 bisa dia. Kalau Lewandowski ke Arab jadi tambah elit lagi, udah pokoknya gitulah. Masuk beda elit lah. Elit cuman bisa good karena track back dia nggak bagus, udah itu dong. Oh. Pressing dia nggak bagus, udah itu dong. Nggak perlu. Nggak perlu. Depan kan? Dari mana? Sejak kapan? Ya. Sejak kapan nggak perlu? Nggak perlu emang. Hansi Flick. Nggak perlu. Nih Hansi Flick mainnya kayak gini. Nggak. Tapi fun fact, pas Rashford datang tiba-tiba Hansi Flick ngasih larangan nggak boleh party. Iya. Parah, karena dia mau fokus sama fisiknya. Semuanya dilarang. Ke semuanya. Jadi gara-gara Yamal kayak kemarin juga dilarang Rashford datang. Oke, berarti Rashford elit ya. Elit, cuman gue sedih by the way, gue nggak suka banget Rashford cabut. Itu pemain dari Starboy, gue ngerasa dari Starboy before. Iya, udah oke. Iya, apa namanya? Gue ngerasa dia harusnya pensiun di kita menang Premier League. Oke, kita ke AC Milan sekarang, kita ke Italia, kota Milano. AC Milan yang melakukan transfer kepada legend Real Madrid yang harusnya udah pensiun, Luka Modric, free transfer untuk membantu AC Milan mengangkat marwahnya AC Milan yang berapa tahun terakhir sudah tidak jelas arahnya kemana. Oke. Rate signing. Elit. Kenapa ya? Ya lo untuk dapat pemain sekaliber, walaupun umurnya tua, sekaliber Modric gratis untuk 1 tahun, elit. Oke. Dia di saat yang sama dia beli Ricci juga kan? Iya, beli Ricci. Jadi Ricci langsung ada mentor 1 tahun sekelas Luka Modric. Oke. Elit. Lo? Oke. Kenapa? Dia bagus untuk mentoring, gue ngerasa. Cuman itu dia umurnya nggak bisa bohong lama-lama. Ya, umur nggak bisa bohong, kayak Italia nggak bisa bohong pace-nya. Rendah kok, nyantai. Ya udah elit, santai aja dong kalau kayak begituan. Orang nggak boleh punya pribadi sih, pendapat pribadi kan. Kalau gua ini juga elit, sama lebih ke apa ya? Karena kan dengan pelatih baru Allegri, walaupun sebelumnya udah pernah di AC Milan, tapi ini dengan skema baru, gua rasa dengan pemain yang pemain experience, Allegri butuh sosok leader baru di ruang gantinya AC Milan, dan gua rasa Modric bisa jadi leader itu, nomor 10-nya sebelumnya di Madrid. Jadi bisa jadi leader dan bisa jadi mungkin selain mentor ke Ricci dan pemain tengah lainnya juga, ini bisa jadi mentor dari sisi semua squad sih. Dia bisa jadi yang organize ketika Allegri nge-set up tim di ini, organize belakang, depan. Menurut gue dia bisa benar-benar perfect signing sih, walaupun cuma setahun ya. Tapi kan balik lagi ini kelemahannya adalah berarti Milan tahun depan harus mikirin beli signing lagi. Kalau misalnya Rodri cuma setahun, Modric cuma setahun. One step at a time lah, selangkah. Iya. Dan dia fun fact pinter bahasa Italia loh. Oh iya? Iya. Hoax. Oke. Berarti Luka Modric elit. Kita masih di AC Milan yang ditinggalkan oleh Theo Hernandez ke Al Hilal, harus mencari left back baru dan akhirnya mendapatkan Pervis Estupinan dari Brighton, seorang left back dari Kolombia, betul? Kolombia, betul. Kolombia lagi rising loh. Estupinan, enggak Kolombia. Ada Estupinan, Luis Diaz, di tengah ada Richard Rios tuh jago banget. Terus di depan ada siapa yang ke Wolf? Bagus tuh. Arias. John Arias. Oh iya.
Kolombia lagi terbang-terbang juga. Kolombia bisa lagi nih final Copa lagi. Pervis Estupinan dari Brighton ke Milan dengan harga 17,5 juta pound sterling. Rate this signing. Elite. Kenapa? Menurut gue sesuatu left back yang underappreciated banget. Tapi ini left back ngebuktiin terus di Brighton. Cuman karena dia nggak pas skemanya sama skemanya si Huzler, jadi dia nggak begitu dipakai. Cuman dengan Allegri gue ngerasa pas. Allegri butuh left back yang seperti ini. Kencengnya parah loh dia. Dan defense covernya itu dia ngotot nih, pemain ngotot. Dimana kalau lo main ngotot di Serie A, gue ngerasa bakal terbang. Ya untuk menggantikan sekelas. Kalau nggak salah dia injury prone deh. Oh iya, tapi ya nggak usah disebut. Bukan injury prone, tapi pernah sempat injury. Iya. Musim lalu banyak kok mainnya Brighton. Banyak ya. Cuma kelemahan dia tuh di crossingnya menurut gue ya. Makanya sebenarnya sering ribut sama Hurzeler tuh gara-gara sering tuh early crossingnya, karena akurasi crossingnya juga agak kurang. Sering ributin kemarin gitu ya sama Hurzeler. Tapi untuk main di Serie A yang dia dengan pace-nya dia menurut gue dia bisa jadi apa senjata di sisi kirinya dia. Dan menurut gue dia bisa juga kerja sama dia sama midfield sama attacker itu menurut gue dia cukup bagus karena dia biasa dengan skemanya De Zerbi dulu. Jadi untuk positional understanding itu dia bagus. Cuman ya paling yang perlu ini sama dia tadi dari si crossing, terus mungkin gue nggak tahu dia itu sering track back apa enggak, itu gue kurang notice ya. Itu gue kurang notice. Cuma kalau ngomongin overlapan sih gokil. Ternyata menurut data dia tuh memang musim lalu 30 game per season, tapi sebelumnya cuma 19 game. Nah gue ingat sebelumnya itu dia agak prone tuh. Ya sempet aja kan. Iya. Kalau lu gimana? Jadi lu elite? FPL lu elite? Good. Oh lu good? Gue good juga. Oh good juga. Bukan elite ya? Bukan elite ya. Oke. Pervis Estupinan good signing. Kita lanjut ke salah satu signing lagi dari Milan yang terakhir. Seorang gelandang muda dari Torino yang diidamkan oleh banyak klub Liga Italia, Samuel Ricci dengan harga 21,5 juta pound sterling dari Torino. Rate this signing. Mungkin Papa yang lebih paham, kita kasih Papa aja. Samuel Ricci. Gue tahu nggak? Udah, Papa aja. Elite. Kenapa? Ya di luar. Ya sebetulnya ini kalau terjadi di Premier League mungkin harganya bisa 40-50 juta. Cuma ini karena di Italia dia nomor 1 di Italia. Samuel Ricci dengan potensi yang masih besar banget. Juve ngincer di tahun lalu. Ternyata akhirnya datangnya Kepren dan lain-lain. Dia ini menurut gue potensi terbesar untuk ngisi CDM Italia sampai dia selesai sih. Jadi dengan harga 30 juta bakal menjadi CDM nomor 1 Italia nanti. Ngalahin Tonali. Tetap. Di atas Tonali nih kualitas. Di atas Tonali. Tonali enggak CDM di Italia deh. Main bareng sama Tonali. Enggak, secara kualitas Tonali Milan ya. Tonali Milan saat Ricci, umurnya kurang lebih kan. Terus Fagioli, terus Locatelli pilihan. Cuma kalau potensi lebih besar dari Tonali. Oke. Beda tipe sih, agak sedikit beda tipe. Enggak masalah. Kalian mau bantu Papai? Mau percaya sama Papai? Menurut gue sih percaya aja. Gue sih dari gue juga setuju elite. Kita juga gue sering nobar sama Papai kalau Real Italia kebetulan ya. Torino gitu bareng. Nonton Torino kita pas Torino lawan siapa? Hellas Verona kan ya? Bisa. Itu lawan itu gue ngelihat Samuel Ricci cameo-nya bagus banget. Gue ngerasa dia elite signing. Baca. Ya saya tidak pernah nonton di pemain, jadi saya setuju sama Papai. Oke, Samuel Ricci elite signing. Kita pindah ke mulai masuk Inggris kawan-kawan. Apakah perlu kita panggil Ali? Nanti dulu. Kita ke Spurs dulu. Ada gelandang yang bersinar di World Cup 2022 bersama Ghana. Gelandang yang bersinar bersama Ajax. Lalu ke West Ham. Muhammad Kudus dari West Ham ke Spurs dengan harga 54,5 pound sterling. Rate this signing. Elite. Kenapa? Kudus outputnya gak jelas sebenarnya. Dia jago. Tapi dia sampai hari ini 2 musim di Spurs dia nggak memberikan 2 game. Sorry, 2 musim di West Ham dia nggak menjadi faktor pembeda di West Ham. Loh, begini. Kudus ini paling cocok mainnya sama Thomas Frank. Loh, beda banget Pak. Segame dia di Spurs sama season dia di West Ham beda banget. Dia cocok banget, dia pas. Gue ngerasa bakal jadi salah satu midfield yang serem banget season depan.
Gua nggak paham kenapa dia maunya ke Spurs. Gua nggak paham sekarang. Iya itu aneh sih. Apa? Waktu itu opsinya kemana aja selain ke Spurs? MU. Oh ya MU, bukan MU dong. Newcastle. Newcastle. Banyak. Chelsea juga sempet kan? Chelsea juga enggak, Chelsea 2-3 tahun lalu. Sebelum ke West Ham Chelsea. Oh bukannya kemarin yang katanya Chelsea itu ngincar Kudus sebelum Kudus ke West Ham pas di Ajax. Oke itulah. Pokoknya ini pemain bukan pemain sembarangan. Gue bingung dia milih Spurs, bener-bener bingung. Cuman bisa jadi elit. Cuma kalau pemain aman nih good aja deh. Good Pai? Gue good. Pemain sekaliber dia bakal step up di Spurs. Kaliber dari sisi kualitas Pai. Tapi dari sisi historik apa yang dikasih ke West Ham itu output dia seorang gelandang serang ya atau winger gitu kan. Tapi output ke golnya tuh contributionnya rendah banget. Ya, lo gini, lo main di tim yang lo harus mulai dari lini pertama. Lo sering nonton West Ham kan, ketika lawan tim gede, dia harus mulai dari lini pertama dengan bolanya dia yang mulai gitu bawa. Ketika lo main di Spurs, lo dapat bola udah di final third, output lo akan berubah lah, akan beda, pasti akan lebih bagus. Oke. Kalau ngeliat West Ham itu kan sebenarnya output yang besarnya kan di Bowen-nya. Menurut gua Kudus itu banyak mungkin ngasih impact yang sifatnya mungkin bukan direct assist, tapi create awalnya itu dari dia. Terus dari belakang sprintnya, ball carrier-nya ngebuka space. Akhirnya ada Bowen kosong, dia passing ke siapa, habis itu orang itu passing ke Bowen, terjadilah gol. Dan itu yang bakal sama dilakukan di Spurs ini under Thomas Frank. Big chance creation dia satu musim hanya 4. Big chance itu itu kan orang ketiga hitungannya kan. Big chance itu nggak dihitung. Dari depan gawangnya dia megang bola. Mau big chance gimana caranya? Asisnya cuma 3. Lah, balik lagi bola ini ngomongin Pape bener semua. Yang satu lo harus mulai dari awal, yang satu mulai dari akhir, beda. Dan sekarang Spurs. Sekarang apakah Kudus bermain box to box di West Ham? Box to box. Iya kalau dari awal berarti dia ikut dari ngebuild. Karena timnya harus bermain rendah, bermain low block, anggapannya harus rendah turun. Dia mau nggak mau jauh dari lini tengah, turun lagi kan. Dia punya speed, dia bisa menjadi outlet serangan baliknya West Ham. Apa nih kita mau zongin nih sekarang nih? Mau kita terus berapa kali? Gue cuma jadi devil advocate di sini. Berapa kali kita nonton West Ham, dia jadi orang yang wah gitu loh. Wah, di mata emang wah, gue juga wah. Loh, iya wah. Gua asik tapi dia bukan orang terakhir yang megang bola. Pas wah itu bukan orang terakhir, tapi orang pertama kita wahin. Iya. Dari dia wah, dia buka kayak Bas bilang di spread lapangan sama dia, teman Bowen sering banget kosong gara-gara dia. Jadi menurut gue itu ini orang outputnya akan berubah di Spurs. Jadi Papai good, Karim good. Gua elit malah menurut gua, karena menurut gua ini big signing banget buat Spurs. Meskipun gua nggak suka dia ke Spurs, tapi pertama sekarang ketika dia main di Spurs dia udah nggak ada responsibility untuk terlalu main deep, karena itu ada si Sar, ada Bisuma. Iya, jadi karena hal itu dia bakal lebih fokus ke area 8 ke depan. Yang mana itu ketika Spurs akan melawan tim-tim yang low block, yang dia akan bisa ngelawatin marking lawan itu. Dia akan bisa 1v1-nya oke, ngebuka celah buat Solanke, buat siapa? Tel, terus karena siapa si Brennan Johnson. Jadi menurut gue dia bakal jadi game changer, dan apalagi nih sebenarnya kalau si Gibbs White jadi masuk, bakal berpanjang kontrak. Bakal lagi kalau jadi masuk, bakal gila. Kalau Gibbs White masuk malah bingung gue. Spurs akan main di mana? Dia akan main di mungkin lebih sisi kanan, lebih di mungkin di posisi Brennan Johnson. Pemain kayak main FIFA aja. Demen itu. Dan ada Pedro Porro juga di kanan. Iya. Naik. Ya, tapi untuk gue good lah itu. Walaupun harganya agak sedikit. Oke, mau Kudus good signing. Sekarang Kudus Muhammad Kudus kan. Ya Allah. Berkah. Lanjut aja kita ke ini signing loan dari tahun lalu, dari Munchen, seorang berkebangsaan Prancis. Striker lincah bernama Mathys Tel yang sekarang dipermanenkan dengan harga 30 juta pound sterling. Cepat aja. Good aja. Oke. Good aja, good oke lah ya. Gue oke sih. Oke aja. Buat backup B aja. 6 bulan ini gak ngeliat apa-apa ya. Buat backup aja dia. Iya. Oke, Mathys Tel oke signing. Yang terakhir sama yang di loan Kevin Danso. Backupnya Cuti Romero dan Van de Ven. Ya balik lagi kita ke oke aja. Iya, do the job aja. Harga berapa? 21 juta pounds. Oke lah ya. Oke lah. Do the job. Oke. Lanjut kita ke klub lain, ada Newcastle yang sejauh ini pengen banget nge-sign banyak pemain tapi hanya mendapatkan satu, yaitu Anthony Elanga, winger yang bersinar di Nottingham Forest di musim lalu.
membawa Nottingham Forest sampai peringkat ketiga walaupun drop setelah itu dengan harga 55 juta pound sterling. Rate this signing. Ya, gue balik lagi ke gue nggak ada bias sama sekali, cuman nih elit nih aslinya. Nggak ada ya. Nggak, good. Dulunya pemain Manchester City ya. Good, ini good. Anthony Elanga good signing. Gue harus setuju sih good signing. Newcastle. Karena butuh banget right wing dia. Betul. Lo mau mainin maksa-maksa Joelinton di situ terus nggak bisa. Atau Murphy juga nggak bisa. Atau Murphy ya nggak bisa. Menurut gue dengan adanya si Elanga ngebuktiin kalau misalnya nih skuadnya udah mulai fit. Cuma problemnya dia kan nggak ada pool lagi buat main lain. Dia harus ditemenin Elanga. Menurut gue kalau misalnya dia bisa 2-3 main lagi, Newcastle bisa up there lah. Cuma kan nggak ada yang mau dia. Jadi gimana ya? Jadi lo good. Gue harus setuju. Lo? Gue good juga. Sama gue juga good. Dia untuk skema, maksudnya Eddie Howe kan kalau tim-tim besar kadang-kadang sering main counter attack juga. Dia main direct kan? Dia bisa main direct. Wah, cocok banget di Forest. Dia udah ngelakuin itu, makanya outputnya cukup besar di Forest ya. Newcastle kurang lebih mirip, cuma beda formasi doang. Jadi gue bilang good. Mantap. Berarti siapa namanya dia? Anthony Elanga, good signing for Newcastle. Kita masuk ke Big Five Premier League. Kalau gitu Pai, mohon maaf sekali lagi Pai. Anda harus saya parkirkan dulu. Harus ada substitusi karena saya butuh Ali di sini. Oke. Jadi see you Pai. Oke, welcome Ali. Kakak tadi Ali bilang ada yang cakep, siapa yang jaga buta, Be? Memang boleh nyebut merek? Enggak. Udah. Boleh kan? Oke. Cantik banget. Kita masuk ke ini kita tier list ya. Elite, good. Oke. Zong. Pemain Liverpool. Flop. Hah? Pemain Liverpool. Premier League. Semua Premier League. Oh. Oke. Kita masuk ke Manchester United. Bentar, sebelum itu kalau ada Arsenal, gua mau keluar. Kenapa? Gak mau. Kenapa? Gak enak sama Arsenal. Dapat Gyökeres ya, enak. Jadi ntar kita bahas ya. Sombong. Kita ke Manchester United. Apalagi yang depan. Pembelian pertama, Matheus Cunha, seorang striker / kreator / forward dari Wolverhampton Wanderers Flop. yang bersinar 2 musim terakhir dengan harga 31 juta pound sterling. Rate this signing. Normal. Dari siapa dulu? Apa oke, good, elite? Oke lah. Apa flop? Oke. Kenapa? Karena MU. Enggak. Karena harganya terlalu tinggi. Harga berapa? Ulangin Paul. 30 juta pound. Oh, sorry. Ya lanjut. Good sih, good. Good, kenapa? Menaruh posisi yang pas buat MU. MU lagi butuh posisi itu. Posisi apa kalau boleh tahu? Matheus Cunha. Winger. MU emang pakai winger? Hah? MU emang pakai winger, Li? Pakai. Hah? 4-2-3-1 kan? 3-4-3 kan? Iya, left wing back jadi gitu Cunha. Bagus. Lanjut. Oke, Rim, gimana Rim? Ya gue udah pasti kalau jawab nanya gue. Elite ya? Elit lah. Kenapa? Iya, kita butuh 2 nomor 10. 2 nomor 10 yang sekarang problem kita adalah kita gak bisa golin. Cunha salah satu top 5 most GA season lalu. Kita ngambil dia yang gak ada salahnya. Pemain dengan salah satu dengan output tertinggi ya? Betul. Banyak. Dan dia Apa? eksplosif. Long shot dan lain-lain. Iya. Gue juga menurut gue nih elit karena gue ngelihat apa ya, MU nih musim depan banyak pemain forward yang harus dibuang. Rashford udah, Anthony OTW, Sancho OTW, Garnacho OTW. Jadi dia butuh tambahan daya gedor di depan untuk komplement Bruno Fernandes di situ. Dan ditambah lagi dengan Cunha ini kan udah disebutin sama Karim, dia nggak cuma seorang striker goal scorer tapi juga seorang kreator yang ketika nanti main bareng Zirkzee juga atau Højlund dia bakal jadi kombinasi yang menurut gua bisa jadi provider juga ke signing yang nanti juga kita akan bahas. Yeah. Okay. Jadi dia akan bisa jadi selain goal scorer tapi provider juga. Jadi kalau MU ini bisa ngeres Bruno juga gitu loh. Yeah. Ketika Bruno nggak main ada Cunha yang bisa nge-provide. Mantap. Masa berhenti nonton boleh gara-gara kebobolan timnya? Nggak, bukan half time. Masa gara-gara kebobolan berhenti? Jadi tadi bahasanya gue bilang gak fokus karena nonton Arsenal Spurs. Tuh. Half time. Skor berapa? 1-0. Menang. Oke, lanjut berarti Matheus Cunha elite signing. Kita lanjut ke pembelian MU yang kedua dengan harga 71 juta pound sterling. Ini baru elite. Seorang winger goal getter yang sangat diandalkan di timnya, pemain yang diincar oleh banyak
tim Bryan Mbeumo dari Brentford 71 juta pound sterling. Late signing. Kalau dari harga good ya, tapi dari pemain elit dari segi permainan oke. Kebalik dari segi harga oke. Ya dari segi harga oke, dari segi permainan good. Terus? Dari kebutuhan tim elit. Keren Ali. Gila. Jadi jawabannya? Kalau boleh tahu Kunya main di posisi apa? Mbeumo. Kunya Mbeumo Penyerang lah. di mana? Di sayap. Di depan sebelah sayap. Yang pertama udah bener sayap. Hah? Sayap, right wing. Bukan. Dia right wing terbaik Kalau kedua. di MU nggak mungkin di right wing. Betul, gue setuju sama lo di 10. Masa 10-nya semua banyak Iya banget, kan? 10 Kan dua. 2 10 di belakang striker. Iya. Oh dia begitu. Oh benar. MU 2-10. Karim udah pasti elit, gue udah tahu. Apa tambahan? Jujur gue ngerasa bohongan. Transfer ini transfer bohongan. Karena gue gak expect seorang Mbeumo ke MU, gue gak expect. Terlalu jago nih main. Gue gak expect MU nih tim yang lagi sampah, Mbeumo mau kesana, gue gak expect. Keren. Ini right wing terbaik kedua di Premier League. Ya. Kedua. Oh iya, nomor 1 salah. Salah. Iya. Nomor 3 dong. Season lalu. Season lalu ya. Iya. Benar-benar. Dia top 5 GA juga ya. Top 5 GA tiap season double GA. Gila. Gue juga sama elit. Lagi-lagi MU menuntaskan tugasnya di lini forward, datengin forward yang kayaknya emang kriterianya Bortemi ini kelihatan ya. Kriterianya Bortemi adalah pemain. Bukan. Pemain yang bisa ngasilin GA tertinggi karena musim lalu nih MU satu yang rendah kan golnya kan. Betul kan? Betul. Jadi emang kayaknya dari awal udah kelihatan yang diincar adalah Premier League proven dan pemain yang bisa nyetak gol banyak. Dan lagi-lagi dengan adanya Mbeumo, menurut gue sih karena MU ini bakal gila sih. Mungkin Ahmad bakal main di right wing back untuk komplimen Mbeumo. Iya, jadi dibantah sama ya, salah. serem. Jadi bakal serem. Mantap. Salah. Oke, Bryan Mbeumo elite signing. Kita pindah ke noisy neighbor, tetangga daripada United, yaitu Manchester City. Ada 3 transfer yang cukup prolific di window transfer ini. Yang pertama Ryan Ait-Nouri, salah satu left back well rated di Premier League dengan harga 31 juta pounds dari Wolverhampton. Elit. Rate signing. Elit lagi. Kenapa? Ait-Nouri elit. Sekarang kita lihat aja sebelum ada Ait-Nouri dia make siapa yang rambutnya panjang? Guardiola. Bukan. O'Reilly. Bukan. Rico Lewis. Lewis di kanan. Dari kanan, dia di kiri. Sempat di kiri. Yang di kiri O'Reilly. Yang putih kok orangnya. Ini Gvardiol. Bukan O'Reilly ya? Pusey. Simpson Pusey. Pusey tengah. Yang dipakai sama City di kiri itu kalau nggak O'Reilly. O'Reilly. Ya main muda O'Reilly, kalau nggak Simpson Pusey. Ya dari tadi nggak ada yang nyebut O'Reilly, ya itu O'Reilly. Simpson Pusey. Pusey di CB nih dan jarang dipakai. Iya, akhir dipakai pas season mau akhir. Simpson Pusey dipakai untuk model kayak Gvardiol. Kita lihat aja kemarin waktu di Club World Cup dia paling ngotot. Menurut gua one of the best yang bisa jadi kreator juga. Sama Parah. Bisa. Reinhard Nouri. Ya menurut gua elit lah. Elit Karim, elit juga. Basya. Sama gue juga elit. Menurut gue ini bisa juga kalau ngeliat kemarin golnya pas CWC itu yang Doku golin itu menurut gue di kiri itu smart banget. Bisa jadi chemistry baru di City antara Doku, Ait-Nouri dan siapa di sini Reinders atau siapapun di situ. Kombinasi triangle pass itu bisa jadi senjata baru City di musim depan untuk ngasih gol yang menurut gue di sisi kiri itu agak sedikit weak banget lah. Ini lagi baik gitu ya kalau bisa dipikir ya. Iya. Di babat habis. Loh, kita belum selesai City sampai ini belum selesai lanjut. Di babat habis Ryan Ait-Nouri elite signing. Lanjut ke Ryan Cherki. Ini gelandang muda, gelandang serang nomor 10, bisa bermain sebagai right wing. 25 juta doang. Sangat well rated, technical banget. Sudah bersinar di Lyon selama 2-3 musim dengan harga 30 juta pound sterling. Lagi-lagi murah, kurang ajar City. Gue nyebutnya flop lah. Kenapa? Gue males sumpah. Gue ngakuin fans City kalau membahas Ait-Nouri dan lain-lain ini masih oke lah. Tapi kalau udah Cherki bias parah, disama-samain sama Florian Aliwirtz, itu mungkin gue enek banget. Ya tapi good lah. Good ya? Good lah, untuk dihargai malah bisa good kayak cuma 25 juta kan? 30. Iya, lebih goceng deh. Iya. Sombong. Maksudnya lebih 5 juta untuk pemain cover ya. Sebagus dia, kalau mentok dengan Renders, dia menurut gue. Ya, dan dia memberikan flair, kreativitas, faktor X tuh Ryan Cherki itu.
Golnya di Eropa lawan MU gila banget sih itu, keren banget. By the way, Douglas Luiz will leave Juventus ya. Iya emang. Dia disrespect teammates ya. Oh iya baru nih. Ya, Douglas Luiz disrespected his teammate and the whole group. He apologized right after. Douglas Luiz will leave Juventus. Dia udah nggak jodoh itu. Iya. Baca Gua- Cherky gimana? Gue malah lebih ke elit karena tadi lu udah sebutin atribut yang flare apa segala macam. Setelah Mahrez, City mungkin ada Doku ya, tapi Doku kan lebih ke template lah. Tapi kalau ngomongin flare itu lebih ke Cherky. Dan menurut gue Cherky juga kemarin tuh juga di CWC gue udah ngeliat chemistry-nya sama Haaland. Gimana menurut gue setelah De Bruyne gak ada ini, yang bakal nge-provide Haaland itu bakal Cherky. Jadi Reinders iya, tapi lebih Reinders ini kan lebih engine. lebih engine gitu loh. Jadi Lebih menurut cover space, lebih Nah, defense itu sama dia. attack gitu. ya menurut gue Cherky bakal jadi yang sosok kreatif di lini tengahnya City dan gue bisa bilang elit juga. Mantap, Cherky berarti elite. Elite Enggak good. good. Oke, Gara-gara berarti fansnya Cherky songong dari gue. Elite ya. Aduh. Kita lanjut ke posisi selanjutnya masih di gelandang. Bintang Belanda, bintang AC Milan. Tijani Reinders, Lakatom Pesi. 46 juta pound sterling. Still deal banget nih, 46 Oke. juta. Murah banget sih, gila ya bisnisnya. Murah banget. Elit lah ini, gila. Dengan harga kayak begitu, dengan main kayak begini, elit simple sih. Cuma kita nggak tahu apa dia pas atau enggak. Apakah dia adalah the next De Bruyne? Gue ngeliat City. Gue ngeliat next De Bruyne si Cherky, bukan Cherky. si. Kalau gue good gara-gara belum terlalu ngeliatkan sih. Tapi dia dengan tidak adanya Rodri nantinya, ini tim safe banget. Iya. Gitu loh. Elit sih. Oh iya. Elit udah Sama. bercepet. Lu nggak tahu, lu nggak pernah nonton AC Milan, bercepet ya. Nonton good. Elit, Kalau gua good. elit. Enggak, gue menanya Ali kenapa nggak elit? Karena gini lah, dia belum menunjukkan 100% permainannya dia waktu di Club World Cup. Ya dia oke, bagus, dia memberikan perubahan. Cuman bukan yang sesosok kayak Cherky, paham gak sih? Kenapa? Yang sudah bagus, dia beberapa kali mencetak gol juga Cherky. Ini Li, Cherky sama Reinders itu jauh lebih Beda posisi. Bukan, jauh lebih matang Reinders. Cherky itu anak muda, Reinders udah matang. Nah, gue belum melihat Rangers yang kayak di AC Milan di City. Nggak ada yang mau melihat muka lu, cuma kita biasa aja di sini. Oke, Tijani Reinders elite signing. Kita langsung ke London, ke tim gua Chelsea. Ada signing salah satu striker muda dari Inggris, striker muda dari Premier League yang membantu timnya ngotot untuk tidak degradasi namun tetap degradasi. Liam Delap dengan harga 30 juta pound sterling. Sorry banget Le. Oke. Oke ya. Oke. Kenapa Li? Gak beda jauh sama Jackson. Cuman lebih klinis aja. Oke. Gua nggak setuju sama Ali. Guzong. Kenapa? Oke, gue lebih mending Nicholas Jackson dibanding dia. Kenapa alasannya? Iya, dia menurut gua dengan squad depth yang dipunya nama Chelsea, dia bukan pemain yang dibutuhin. Oke. Oke. Kalau menurut gua good sih, good signing. Menurut gua good signing. Apa sih Mat? Apa Mat, sih? Mat? Liam Delap good. Goodnya dari mana Mat? Good. Ini kalau kita ngomongin Joe Pedro beda cerita ya. Ya kalau Iya. Pedro ada lagi. Oke lah, di antara oke ke good, tapi mungkin lebih kan nggak ada tengah-tengahnya nih. Kalau ada tengah-tengahnya oke sama good, gue pilih. Cuman lebih ngarah ke good karena kita lihat di musim lalu di Ipswich ini dia striker yang cukup bisa jadi juru tombaknya Ipswich. Walaupun Ipswich degradasi, tapi Switch. justru itu. Laughing lu Paula dari- tidak boleh kasih input. Iya, laughing Anda itu dari mana? Dari Southampton. Siapa? Sadio Mane dulu. Sadio Mane player of the season. Tahu gue. Team of the season. Ngerti gue, gue cuma bilang jadi masuk klub skornya enggak. klub dari yang mana Delap tuh nggak golnya jadi 12 acuan. di Ipswich. 12 gol. Dia nggak jadi acuan. Jadi menurut gue good signing Di untuk Ipswich. Iya. untuk cover juga. Jadi untuk covernya striker nanti yang bakal disebutin, menurut gue nih good signing gitu. Apalagi ini Chelsea ketika nggak ada nanti striker yang nanti, siapa yang ganti? Misalnya Jackson lagi. Guyu. Seguyu. Giu mau di loan. Guyu. Joe Pedro. Kan gue bilang kalau nggak ada Joe Pedro, Engkungku. gue kan mau keluar. Iya. Kalau keluar. Dia memang nyambung Kalau ngobrol sama lu opsi doang, Mat. kedua berarti Iya. bukan good Mat. Kalau dia menjadi opsi kedua. Ini kan bukan ini kan Iya, maksudnya- yang kita ranking bukan pemainnya tapi transfernya. Ya kan? Itu lagi ngeliat transfer Loh, dong. Iya, pemainnya kita nggak kita
Ya kalau transfer pemainnya sama Buemo flop. Tapi kan ada kebutuhan juga. Lu kan menyangkut kebutuhan Pulang kan? dong. Iya. Ya berarti kalau gitu kalau siapapun pembelian kiper kedua berarti Zong gitu. Oke. Bukan. Ya Kalau enggak dong. ya kalau dia membuktikan di atas lapangan lebih baik, kenapa dia jadi opsi kedua? Paham nggak? Ya karena dia datangnya ke klub Gue ngerasa Chelsea punya kayak Nicolas Jackson. Lo ngapain beli Delap? Nah, itu itu. gue ngerasa di situ. Ya karena Jacksonnya mau dijual. Enggak, gue ngerasa mending Nicolas Jackson jauh lebih. Kalau gue sih Enggak, kalau gue Delap. On the ball jauh lebih bagus Nicolas Jackson. Kalau gue Delap masih On bisa the ball lari. iya, tapi kita butuh striker. Iya, Gak maksudnya butuh someone yang on the ball. lo udah punya pemain lain. Nicolas Jackson dengan duet dengan Joao Pedro menurut gue bakal bagus. Oke, berarti lo apa? Good? Zong. Zong? Oke. Oke, berarti gimana nih? Gua harus vote. Gue Gini. oke. Gue oke aja berarti nggak apa-apa. Gue oke aja. Gua harus vote dong. Lo nggak gue oke. Zong. Gue oke aja. Nggak Zong terlalu parah lah. Oke, gue oke. Gak perlu vote dong. Nggak gini. You have one player you basically. Paham nggak sih? Paham. Jadi cukup satu pemain yang kamu punya harus punya basicnya. Oke, berarti Liam Delap oke signing. Oke deh, gue dibully terus nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke pembelian kedua. Jamie Bynoe Gittens, winger Inggris yang sekolah di City lalu bermain memiliki karir hebat di Dortmund, banyak diincar sama banyak klub juga. Apa ya? Sangat muda sebenarnya, sangat mentah juga. Belum bisa dibilang pemain yang siap untuk menjadi left wing andalan. Dengan harga 48 juta pound sterling, rate this signing. 48 juta? Iya. Untuk Gittens? Gue masih gol gue oke. Maksudnya ini juga salah satu incarannya Arsenal. Karena gue setuju sih harus oke. Kenapa? Karena sebenarnya nggak proven sama sekali gitu. Iya nggak proven. Gue setuju. Cuman dia kalau emang dia bisa nyampe ke potensinya, katanya cara mainnya agak-agak kayak Leao. Katanya orang yang ngomong di Dortmund. Kakinya panjang. Kakinya panjang Iya. gitu-gitulah. Tapi gue ngerasa ini masih oke. Gue juga Karena nggak proven ya. nggak Kita nggak tahu nih, kayak tebak-tebakan kan. Terus gue juga nggak tahu apakah dia tipikal yang etos kerjanya bagus apa enggak. Iya. Kan kalau dia nggak mau track back apa segala macam jadi bumerang juga. Jadi gue masih bilang oke, cuman punya potensial nih main. Kalau gue elit. Kenapa? Namanya keren. Oh. Enggak, kalau gue oke ya. Dia umurnya baru 19 tahun juga. Terus Nggak usah lu baca tulisan gue. umurnya 19 tahun, masih butuh waktu juga di Chelsea. Kita lihat aja untuk beberapa musim ke depan. Deadly heavily. Oke. Karim? Gue oke ke Zong sejujurnya. Kenapa? Harganya aja. Harganya terlalu mahal gue ngerasa. Oh gitu ya. Iya, harganya terlalu mahal. Dan iya belum proven. Kaisedo 100 juta loh. Kaisedo 100 juta tapi kan pemainnya OP banget, jago Ya, banget. abis itu kan, abis Top 100 3 juta kan. CDM sekarang. Abis 100 juta kan? Top 3 CDM Kan abis sekarang 100 menurut gua juta, baru. Gravenberg, Ugarte. Kaisedo, Ugarte. Oh Ugarte 3. Iya, oke, Ugarte di 3 aja. Iya. Enggak, gini loh Rim. Kadang-kadang tuh kita gini, emang ini nge-rate sesuatu yang belum dilihat paling susah. Enggak, dan by the way gue lagi ngomel ke AI. Kenapa? Gue nyuruh nge-rate Gittens. Terus Dia bilang apa? dia bilangnya Pochettino. Gue bilang Chelsea Maresca gitu. Terus Jangan di-cut ya gila. Biar orang tahu mulutnya Karim memang. Iya, maksudnya orang dia nyebut nama Sterling, Mudryk dan lain-lain aneh kan gue bilang Sterling, Mudryk, Madueke. Enggak, oke, tapi menurut gua wajar banget kalau kalian nggak mau kasih good atau elite karena memang pertama kalian nggak familiar sama pemainnya, kedua gua pun nggak yakin karena memang dia apa ya, bukan profile atau bukan umur pemain atau kualitas pemain yang ready to play gitu, ngerti nggak? Umur masih 19, masih mentah banget. Dia menurut gua oke signing sih wajar banget. Jadi Basya apa? Oke, Karim? Wah, gue oke ke good lah. Oke Oke ke Zong lah. Oke. Oke. Jamie Gittens oke signing. Ini yang terakhir ada ini kalau ini pemain lumayan proven ya. Joao Pedro dari Brighton. Penyerang multifungsi ya, bisa bermain di 9,5, 9, winger juga bisa. Elit gue. Versatile lah gitu dengan harga 60 juta pound sterling. Elit. Gue jujur. Kenapa? Elit. Kenapa? Elit. Ya kenapa? Dia dari zamannya di Brighton dia udah unggul juga. Masuk ke Chelsea ditambah Jackson mau keluar, dia bakal jadi penentu atau pemain utama di lini depan dan dia that's it. PL proven. Time. Oke. Mungkin kalau gue kemarin Chelsea nggak masuk CWC dan gue nggak ngeliat performance di CWC, gue akan bilang good. Kalau gue nggak ngeliat di CWC karena maksudnya kalau dia kayak Gittens belum main gitu ya? Iya nggak sekarang dia menurut gue di Brighton pun dia tuh
Oke, dia mungkin agak konsisten tapi lebih bukan yang, gue selalu bilang Chelsea kan butuh tipe striker yang kayak Osimhen yang tajam banget gitu loh, yang bisa nyetak gol banyak. Nah, gue pas kemarin dia masih di Brighton, gue nggak ngeliat JP ini pemain yang kayak gini. Cuma pas di CWC kemarin gue nggak tahu kenapa ngeliat JP ini, oh ternyata di positioningnya bagus banget gitu, dan clinical juga. Karena itu gue kasih dia elite. Elite transfer. Tapi dia masih harus proof di Premier League lagi, karena CWC dan Premier League bakal beda. Apakah dia cuma kayak one off di CWC doang, kita nggak tahu. Tapi berdasarkan itu gue bisa bilang elite, karena Chelsea juga butuh gol. Basya elite Gitu. Ali elite, Karim. Nah, gue elite, cuman bisa ke good aslinya. Gue cuman sedikit nggak setuju dengan omongan Joao Pedro itu versatile. Gue sedikit nggak setuju. Kebetulan gue lumayan cinta Joao Pedro di FPL juga sama. Gue ngerasa dia tuh emang posisi aslinya tuh 9. Nggak bisa lu begitu memaksakan dia untuk nomor 10. Nggak begitu memaksakan dia posisi-posisi lain. Gue ngerasanya begitu. Tapi bukan berarti ini pemain nggak jago. Ini pemain jago banget. Ini pemain jago banget dan cocok banget di Chelsea. Biasa ya mukanya. Ini pemain cocok banget lah di Chelsea. Gue cuman nggak setuju cuma bagian versatile aja. Oke. Tapi kalau emang lo butuh nomor 9 yang mainnya modern, dia salah satunya. Oke. Gitu. Mantap, segitu aja dari Chelsea. Kita langsung ke London Utara. Kita tetap di kota London, kita ke Arsenal. We are the Arsenal. London We are the FC. Arsenal ya. London FC. Dia melakukan 3. Sebenarnya ada banyak kan, ada Mosquera, ada Norgard, ada Kepa. Tapi gue nggak mau bahas karena itu nggak terlalu relevan 3 pemain tersebut, karena itu sub akan jadi apa? Bukan pemain kunci, tapi kita bahas yang 3 aja nih yang nama-nama besar. Yang pertama, Martin Zubimendi. Gelandang bertahan dari Spanyol. Yang bermain di Real Sociedad, dibeli dengan harga 56 juta pound sterling. Ini dramanya sempat lama ya, dari winter kemarin, personal terms tapi nggak jadi sampai akhirnya resmi gitu. Nah, Zubimendi kan Arsenal. Bukan Liverpool. Sorry, kita udah punya Gravenberch, bos. Gravenberch. Kok dulu le ada fans Liverpool yang ntar gue kasih ke Agi linknya. Zubidu, where are you? Tolong Paule jangan disebut nama itu lagi, Paule. Enzo, Caicedo, Tchouaméni, Bellingham, Zubimendi, apa lagi? Dari semua itu ditolak, dia menolak Liverpool, tapi Liverpoolnya juara Premier League. Aing tanya siapa? Bosan. Oke, lu gimana? Jangan baca dulu, baca terakhir deh. Mungkin Karim dulu. Ya, gue pribadi ngerasa dia di oke lah. Oke. Di oke ke good karena squad depth. Ya. Untuk squad depth menurut gue lumayan. Apakah dia upgrade dari Partey? Upgrade dari Partey sih upgrade, gue ngerasa. Cuman kalau upgrade dari Partey ya nggak oke dong. Iya nggak, gue ngerasa dengan Partey aja bisa punya performa sebagai runner up dengan poin tinggi. Zubidu ini perlunya ada dia nggak begitu banget. Cuman gini, aslinya dia diperluin karena ada kemungkinan besar tuh Odegaard tuh bahlul. Kita tahu sebahlul-bahlulnya Odegaard pasti dimainin. Ya. Jadi gue ngerasa walaupun ntar Zubi, Rice dan Odegaard yang starting, Merino mau kemana nih, begitu kan? Dimana ada Merino yang juga jago juga. Kalau buat squad depth doang, iya dia main bagus. Cuman kalau emang mau masuk starting, dia harus fighting banget dengan ada Merino di situ, karena ada Declan Rice juga yang siapa tahu mau ngambil posisi itu juga. Ya, gue tadi ngomongnya apa? Oke, good lah. Good ya. Tapi good enggak, untuk profile mainnya ini pemain bagus banget. Bagus dong. Ya cuman gue takutnya gitu aja, dia nggak masuk, nggak begitu masuk dengan skemanya Arteta, dan karena ada apa sih sebutannya sih? Anak titipan lah. Anak titipan. Odegaard. Oh, benar. Iya, karena dia kapten harus dimainin terus. Dengan anak titipan, gue ngerasa dia takutnya main. Iya. Ali, mau pandangan gue apa fans Liverpool ya? Itu aja. Pribadi lu aja. Pribadi ya. Gue taruh dia di oke karena mulutnya. Kenapa? Dia pernah ngomong kalau akhirnya dia keluar dari Real Sociedad karena menemukan pelatih yang tepat. Gua kasih tahu sama lu ya. King Arne udah Premier League. Arteta 5 tahun ngapain? 1 FA. Sorry, nggak 1 FA doang, Community Shield. Oh, 2 Community Shield. 2 Community Shield sama 1 lagi Piala Asia. Kayak MU Piala Asia. Kenapa kalah sama ASEAN All-Star? Hongkong menang. Jadi lu kasih apa, Li? Gua good. Ali good, Karim good, Basya? Kalau menurut gue elite karena gini. Mungkin kalau ada Thomas Partey, gue akan bilang ini good.
Tapi karena kita nggak ada Thomas Partey dan kita bisa butuh nama terus ya sih. Iya, dan Declan Rice ini kan dia bukan tipikal pure number 6 yang bisa distribusi bolanya, mungkin bukan kayak Rodri, bukannya kayak ini. Sedangkan Arteta butuh pemain nomor 6 yang bisa distribusi bolanya bagus. Lebih ke ball carrier ya. Lebih ke ball carrier. Jadi gue rasa Arsenal bakal jadi Zubimendi bakal jadi nomor 6 yang pertamanya Arsenal. Memang Arteta udah suka banget sama dia pemain, dan makanya juga Alonso dan lain-lain juga mau. Dan gue ngerasa dia juga bisa ngasih satu hal yang Arsenal itu kurang musim lalu, yaitu main dari tengah, direct ke tengah, karena dia tipikal pemain yang punya creativity ngasih umpan ke box. Dan dengan adanya pemain nanti yang kayak kita sebutin juga bakal jadi kayak pairing yang mungkin bakal kita banyak saksikan musim depan. Jadi ya mungkin pertanyaannya itu justru lebih ke intensitas aja sih, apakah Zubimendi bisa match ke intensitas Premier League, itu aja sebenarnya. Tapi gini, pertanyaan gue terakhir, kalau Zubi nanti udah main di Premier League, kira-kira dia bisa bersaing sama Gravenberch atau Caicedo nggak? Atau Ugarte? Beda dong. Kalau enggak dong. Kalau beda dong. Kalau Caicedo kan 6-nya lebih ke apa ya? Lebih ke 6. Lebih ke breaker. Zubimendi ini mungkin kalau Gravenberch bisa mungkin ya. Karena Gravenberch kan bukan saingan ininya, maksudnya komparasinya gitu loh. Mungkin bisa nggak kayak best DM in the league gitu? We'll see, karena gue masih pertanyaan gue tuh lebih di intensitasnya doang. Apakah dia bisa match ke intensitasnya Premier League apa enggak? Tapi kalau creativity dan lain-lain, menurut gue ini bisa jadi penutupnya Partey. Jadi gue bisa bilang elite gitu. Mantap. Kita langsung lanjut ke berarti Gyökeres good ya. Lo elite ya sendiri ya? Elite. 2 good 1 elite berarti. Salah ngomong. Zubimendi 2 good 1 elite berarti Zubimendi is a good signing. Nomor 2 kita lanjut ke winger kanan berkaki kiri atau winger kiri berkaki kiri yang doyan banget party, yang hobinya mandem. Noni Madueke dibeli dari Chelsea dengan harga 48 juta pounds. Rate this signing. Berapa? 48 juta. Oke sih gua, good gue aslinya. Gua karena per detik ini kita belum beli baik itu Eze atau siapapun left wing, gue masih dalam kondisi oke. Karena gue nggak mau Madueke jadi the only signing di posisi winger kita. Tapi kalau Arsenal bisa ngedatengin Eze atau siapapun left wing, mau Rodrigo atau siapa, ini akan jadi good signing karena untuk squad depth. Tapi di posisi sekarang Arsenal belum siapa-siapa, gue akan bilang oke. Karim? Oke, good lah. Oke aja. Oke. Bisa Zong karena harganya untuk pelapis Saka terlalu mahal. Untuk jadi starter di kiri? Nggak, kurang cocok. Kurang bagus. Tapi ini pemain-pemain aslinya dibutuhin sama Arteta loh sih. Emang dibutuhin. Pemain chaos yang benar. Pemain chaos ya, yang di saat taktiknya Arteta yang udah mulai mandek. Iya, dia yang harusnya ini udah mulai cupu nih, Arteta udah mulai ketahuan flow-nya. Banyak Arteta udah biasa aja lah sebagai pelatih lah. Ya Arteta menurut gue ngerasa kalau kita ngomongin Arteta ya guys, apa sih ini pelatih maksudnya? Apa gitu? Face 7 Arteta nih gitu. Di face 7 nih? Oh iya, enggak nyampe. Face 7? Enggak, face 7. Enggak. Face 6? Ya pokoknya itulah. Good transfer ya. Kalau kita abis ini nggak beli siapa-siapa lagi ya ini oke. Kalau beli pemain lagi good. Ali? Oke doang? Kenapa? Ini ibarat season yang udah kelar nih, kita udah tahu karakternya udah pada sukses, udah berapa maksain bikin season baru. Ya inilah Arteta. Oke aja ya. Madueke oke signing. Oke, mantap. Terakhir kita ke pemain yang paling bikin internet berisik, pemain yang menjadi bensin dari berisiknya fans Arsenal, pemain yang punya kualitas, membuktikan di Sporting Lisbon, dibawa ke Arsenal dengan harga 64 juta pound sterling, Victor Gyökeres. Menurut gua ya, jujur bakal flop sih. Kenapa? Enggak. Gua bisa taruh elite sih. Elite? Kenapa? Lu setuju gak, Rim? Enggak gua. Kenapa? Gua dari animo fans aja gua taruh Zong nih asli. Dari animo fans saya. Gua juga lagi animo fans ya. Animo fans jujur Zong. Enggak, nih selebrasi pas dibikin gue keren, gue seneng. Pas gue tahu fans Arsenal bakal kayak begitu terus, gak kuat berat ya. Enggak, tapi itu juga kalau MU juga pada kayak gitu. Waktu fans Chelsea begini,
Itu karena Cole Palmer melakukan itu di Chelsea. Iya. Ngerti nggak? Betul. Oh iya. Lo ngerti maksud gue dengan momen-momen yang indah buat kita. Oh dia buat sebelum kami. diserang Cole Palmernya di defense gini kan? ya. Lo ngerti nggak? Iya. Sekarang kapan Gyökeres begini buat Arsenal ya. Dia udah begitu dari zaman Coventry, cuma dijadiin paten pas di Enggak, buat Sporting. Arsenal kapan? Ya nanti kalau main. Ya kan belum main, tapi fans Arsenal udah pada gini semua. Ya kita kan itu namanya lagi seneng aja, masa nggak boleh seneng? Boleh lah, kasih ini. Masa nggak boleh seneng? Nggak, gua kasih. Kita udah 3 tahun loh nggak datengin striker loh. Havertz. Ya udahlah. Jesus. Nggak not title winning striker. Merinaldo. Not a striker. Jadi apa? Title winning. Ya Jesus Gabjes di City juara terus, Bang. Kok not champion? Havertz abis menang Champions League. seriusan nih mau bagusin Havertz? Lo bukan nggak? Bukan. Dan Havertz pun double GA. Kan itu tuh dia bisa juara karena siapa? Karena Mason Mount passing. Lo nggak, maksudnya Havertz di Arsenal pun Nggak, double GA kan? di City ada De Bruyne, David Silva. Enggak, Havertz di Arsenal double GA kan? Hah? Havertz di Arsenal double GA kan? Musim kemarin Musim kemarin banyak nggak kepake, Mat. double GA tapi bukan striker utama dong. Ngerti nggak sih? Masa sempat jadi striker utama? Striker utama tapi bukan striker yang bisa ngelit tim gua nih untuk juara. Oh. Gitu loh. By merit doang, nggak by merit Arsenal butuh ini elit aslinya. By merit doang ini aslinya elit. Arsenal butuh striker, dia beli striker. Yeah. Itu elit. Cuma striker yang dia beli siapanya, gua bisa oke ke good. Oke ke Zong bahkan. Gua dari mana-mana gua nggak begitu suka Gyökeres. Gua bahkan di bocor debat pun gua ngomong gitu. Bahkan gua ngomong di off cam, gua ngobrol sama Doli pun gua bilang gua lebih prefer Arsenal dapat Sesko dibanding Gyökeres. Karena menurut gua Sesko jauh lebih punya ceiling. Gua ngerasa seperti itu. Dibanding Gyökeres yang gua ngerasa tiap dia dapat bola dia mau harus begini terus. Lumayan ada hoilun-hoilunnya ada nih orang gua ngerasakan. Nah, gua takutnya dia nggak siap untuk datang ke Premier League. Itu doang. Yeah. Cuman ya gue Ntar kayak Zirkzee tuh lemot kayak nah, kaget. iya kayak begitu. Cuman ya insting ada, insting buat golin ada. Di Coventry nggak bagus, di Brighton nggak bagus. Itu Coventry bukan nggak bagus. Coventry season terakhir kenapa Sporting mau? Kenapa Amorim mau? Karena di Coventry bagus. Dan kemarin Marco Silva baru di interview dia bilang itu cuma rumor kalau nggak ada klub Premier League yang nggak mau Gyökeres. Karena Fulham saat itu Marco Silva juga ngomong sama agennya Gyökeres, cuma Gyökeres waktu itu prefer ke Sporting. Tapi kan lebih keren kalau dia gagal dulu gak sih? Iya. Lu banggain dia dari awal jago. Gue nggak banggain dari awal dia jago. lebih enak sekarang, Mat. Iya. Gue nggak banggain dari awal dia jago. Gue cuma bilang from dia hero to hero striker yang menurut gue Arsenal ada butuhkan. hero arc-nya ya kan? Nggak sekarang story dia tuh juga udah hero, udah zero to hero lah. Sekarang semua striker, semua fans kecuali fans Arsenal kebanyakan underestimate Gyökeres. Tadi karena foto-foto yang Karim sebutin, katanya touch-nya begini. Padahal Arsenal butuhin kan gol. Nggak peduli touch-nya gimana, sama orang nyetak gol. That's all we need. Jadi Tapi lu apa? Oke. Kalau mau gue develop di situ. Elit. Kalau Jadi Ali elit. Aceh Bangga Basya bagus. Elit. Lu? Ya udah 2 elit. Ya udah. Iya. Berarti Karim gak relevan ya. Gyökeres elite signing. Kita langsung terbang ke Merseyside sebagai klub terakhir. From Somerville to Merseyside, we'll give. Pemain yang pertama, right wing back andalan Xabi Alonso di Invincible-nya Leverkusen. Tolong lah. Siapa lah? Jeremy Frimpong Ballah. dibeli dengan harga 29,5 juta pound sterling. Elit. Rate signing. 29 juta leh. Murah banget seorang Frimpong gila. Ya, oke, do the job. Sekarang gue tanya sama lu, jeleknya THA apa? Apa? Jeleknya THA apa? Defense. Sekarang Frimpong punya atribut yang sama. Emang 3 kali beli game, nggak? 3 kali game 98% clearance. Iya, kalau clearance-nya cuma 1-2. Cek. Enggak, Frimpong bukan pemain yang lu expect dia bakal nge-cover atau gimana. Bukan, tapi dia dari serangannya bagus. Serangannya emang 3 bagus. back bakal menggunakan 3-4-3. Kok bangga dengan informasi? Gua aja deg-degan sama informasi. Iya. Amorim, ini king of the king Arne, bos. Yang nggak pernah pakai formasi 3 back. Iya. Sama lu bandingin sama pemain sama pelatih yang emang Defaultnya iya 3 back. Di zamannya di Feyenoord lihat pakai apa dia? 4-4-2. Ya udah. Jujur ya, nih gue ada data komparasi antara Trent Alexander-Arnold dan Frimpong musim lalu. Oke. Yang satu main di Premier League, satu di Bundes. Oke. Berarti entengan main di mana? Di Bundes. Premier League. Di Bundes nih. Balik. Oke, interception Arnold 0,9 per game, Oke. Frimpong 0,2. Oke, satu. Menang Arnold. Oke, maaf. Tackle Arnold per game 2,2, Frimpong 1,0.
Menang Arnold. Oke. Dribble pass Arnold kalah. Arnold 1,7 digocek per game. Frimpong 0,4. Oke, Better bagus lah, Frimpong. iya. Clearance di depan doang nggak mau Clearance Arnold 1,5. Frimpong 0,6. Menang Arnold. Block shot Arnold 0,5 per game. Oke. Frimpong 0,2 per game. Menang Arnold. Oke. Oke, silakan dijawab, Li. Jadi Zong. Kok turun 1? Good. Gak, dari awal gue emangnya bilangnya good. Oh iya. Bercanda doang ya, good. Ya, gue ngerasa ya. Enggak, gue kaget juga loh sama data ini sebenarnya. Gue kira dia somehow better defender. Tapi enggak. Enggak. Dia tuh menurut gua Karena Walaupun di ini yang level- bicara statistik ya. Bukan, krisis karena identitas. Leverkusennya lagi drop juga musim lalu lah. Oh. Jadi semuanya lagi drop. Kan peringkat berapa Leverkusen tahun lalu? Leverkusen Iya. 4 apa 5 gitu. Oke, Enggak, kita mesti pindah Champions ke League. Frimpong. Enggak sebentar. Mau dibacain Frimpong Invincible lawan Arnold musim Boleh, lalu? boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, tetap menang Arnold. Dari 5 faktor penentu, Arnold menang 4, Frimpong menang 1. Kenapa? Karena dia bermain sebagai wingback. Iya. Iya itu. Tanggung jawab defense-nya nggak sebanyak seorang fullback kayak Arnold. Pertanyaannya, dia bakal main fullback di Liverpool. Sukses nggak itu dia? Kalau suksesnya sukses insya Allah. Karena kita sebagai fans selalu trust him. Ya. Trust I. Percaya diri. Trust him bener dong. Enggak, saya percaya diri dengan Frimpong bakal main bagus. I trust him. Ya, I trust him. Nah. Gitu. Trust me. Jadi Percaya Ali diri. good, Karim. Oke lah. Jangan benci Liverpool lah, Rim. Oh, benci Liverpool ya, cuman maksudnya dia tuh Kita di sini job, harus signifikan dong. do the job, cuman problemnya adalah dia belum pernah dites sebagai right back biasa. Itu doang kan problemnya. Dia adalah pemain yang krisis identitas. Ya. Iya, bingung. Kadang main di right wing. Iya, gue mau nyerang, gue kurang. Kalau nyerangnya bagus. Lo iya bagus, cuma maksudnya ya udah gitu. Orang nilai plus karena dia aslinya harusnya defense, tapi dia nyerangnya, oh bisa nyerang ternyata. Kalau dia beneran penyerang, kita nggak mungkin ngeliat dia. Dia pasti setara dengan Bowen, bukan berarti Bowen cupu. Man ya udah gitu, pemain yang bisa aja. Bagusan Bowen iya, bahkan siapa ya? Itulah, anggap Madueke. Bagus sama Dweke. Dan James. Iya. Bagus mana? Dan James gua buat Gila. Siapa Jacob Murphy lah. Jacob Murphy. Bagusan Jacob Murphy gua tapi. Tapi kalau gua untuk Frimpong TAA nggak ada pengganti 29 juta sih ya good signing. Ya tapi bukan, tapi ya Ya do the masih job aja. do the job dan defensifnya dipertanyakan nih. Oke. Jadi itu Berarti aja sih. Ali good, Basya good, Karim oke. Oke. Berarti Frimpong good signing. Kita lanjut ke pembelian selanjutnya, left back juga. Fullback kiri yang proven di IPL, Milos Kerkez dengan harga 40 juta pound Ya gue sterling. Elit lah. Terpaksa elit. Emang kelas ya. Emang kelas. Maksudnya mau pura-pura mau nyari celahnya gitu. Nggak nemu. Jago. Emang kelas. Nyesel ngomong Buemo elit tadi, sumpah. Goblok, gue bilang gue mau nyari celahnya nggak nemu. Gak ada tadi, dia bilang terpaksa. Iya terpaksa karena gue mau nyari celahnya nggak nemu. Paham nggak sih lo? Gak ada. Kok bahlul nih orang dia? Gak ada. Orang terpaksa harus elit. Ya memang elit. Iya elit karena emang goblok lo kan gue puji nih pemain. Gak. Gue elit. Oke. Elit juga. Dia musim lalu pemain Elit pivotalnya Andoni Iraola, Bournemouth sisi kiri. Wah, overlapnya pecah, cakep. Cuman ya apakah bisa menggantikan Robertson? Jaga mulut Anda. Kemarin pramusim lihat. Oke deh, ya udah. Iya, Milos- lawan 9. Ya udah. Nggak main dia. Milos Kerkez elite signing. Oke. Ini yang ketiga, Hugo Ekitike, striker tinggi besar dari Frankfurt yang baru bersinar musim lalu. Bozong. Dan itu pun karena tandem dengan Marmus. Omar Marmus, the Gitu. Egyptian Prince. Dengan harga 79 juta 79. pound sterling. Oh gue Zong. Zong. Kalau ngelihat precisionnya kemarin semalam lawan apa? Lawan Yokohama. Zong. Parah. Lawannya siapa? Zong. Yokohama. Zong. Gua oke lagi. Kayak Nunes main Li. Bukan. Dan yang gue mending gua- Nunes. Yang gua sayangkan itu harganya sih. Harganya tinggi banget. Nafsu banget diajak ribut sama Newcastle. Masih Adu-aduan Iya. bidding. Tapi gini untuk jangka panjang masih oke lah karena umurnya baru 33. 33. 33. 23. 23. 23 tahun. Jadi oke apa good? Good. Oke. Oke signing. Karim? Zong. Zong. Zong lo punya Nunes,
Nunes mau pindah di. Iya enggak, mesti Nunes belum tahu mau pindah kalau kayak Ekitike ini. Ini santai aja. Basya. Gua sekarang oke. Cuman kalau gara-gara ini lo jadi nggak beli Isak, gue jadi zong. Iya benar sih. Isak yang mau ke Liverpool. Enggak, sekarang Gue masalahnya mending dia 100 tambah langsung 1 buat Isaac dibanding. Dan fun fact, Ali season lalu nggak tahu siapa Ekitike. Ya. Iya. Ekitike. Iya. Dari zaman dia umur 19 sudah tahu Rim. Soalnya kita main menjadi manajer, gue lupa menjadi manajer yang mana. Ada pemilihan striker. Iya, Ali pilihnya Ekitike. Siapa tuh? Milih manajer Inter. Siapa tuh? Itik. Nah, itu oke. Jadi dia nggak ada alasan kalau dia bilang dia tahu nih pemain. Dia nggak kenal nih pemain siapa. Menurut gue dari itu aja gue zongin. Iya pokoknya bener deh. Sekarang gue masih samain sama lu Li, oke ya. Tapi kalau lu gagal nih nggak dapet Isak, makanya akan jadi zong. Ya, oke. Gitu. Berarti Hugo Ekitike oke signing ya. Oke signing untuk Hugo Ekitike. Ini yang terakhir nih, pemain termahal. Apakah termahal Premier League? Lebih mahal dari Caicedo Enzo nggak? Iya. Lebih. Pemain termahal dalam sejarah Premier League. Gila nih, nomor 10 yang sangat nomor 7 bombastis. kemungkinan. Bukan. Posisinya nomornya setan, bukan nomor kita nggak peduli sama nomor punggung. Dari Der Panzer dari Jerman yang biasa tandem sama Musiala, yang biasa berdansa sendirian di Leverkusen, Florian Wirtz dengan harga Florian Ali Wirtz dengan harga 116 juta pound sterling. Menurut gue harganya, untuk harganya, pemain dengan postur badan kecil kayak gitu, gue sih ngeri flop, jujur aja. Gua zong. Oh gila penyakit hati Karim? susah. Gue zong sih. Untung Gue alasannya kenapa gue zong. Menurut gue Gila, guys, penyakit hati guys. Susah. enggak, dia ini pemain yang bagus. Cuman untuk 100 berapa sih? 16 juta pound. 116. Main lihat gak sih di Leverkusen kayak gimana dia? Lihat. Lihat gak sih Rim? Lihat. Sebagus apa dia di Lihat. Leverkusen? Tapi itu kan Leverkusen. Iya karena di Leverkusen dia mainnya bagus banget, makanya harganya tinggi. Umurnya juga masih 24. Iya, cuman dia pertama injury prone kan di Leverkusen. Injury prone cuma sekali. Iya, ada ACL dia kan, kena ACL. Cuman sekali. Iya, tapi tidak pernah lagi. Tapi ada ACL, lu main di Premier League yang intensitasnya begitu, Terus? kena lagi, Terus? bahaya. Pertanyaannya Isak mau dijual 150 juga dengan dia juga punya ACL. Ya makanya kan gue mempertanyakan itu juga. Ya makanya emang gak ada urusan masalah ACL terus dibahas jadi flop, jadi zong. Ya sekarang Gila, apa faktor apa? yang bikin dia lu honor apa elit? Enggak, good. Apa faktor yang bikin dia good? Tapi jujur ya, menurut gua Florian Wirtz, tadi gue bercanda. Menurut gue ini pemain sangat teknikal, bisa break the lines, bisa kasih umpan progresif, long Tukar shot, sama Karim punya jadi situ. flare, punya pausa atau pausa nggak di bawah? Apa? Pausa tuh di saat bola tuh lagi main ngebut game, banget, jet start. lagi ngebut banget, dia di press tapi dia bisa gerak pelan, bisa ngerentiin tempo. Itu keren banget menurut gue. Keren. Jadi dengan itu gue naik sedikit ke oke. Oh, terus-terusan Good signing lah. Karena apa? Karena ini jawaban teknis menurut gue ya. Karena Szoboszlai tidak bisa memberikan hal-hal seperti itu di Liverpool, dan dengan adanya striker gelandang di belakang striker yang sangat kreatif, ini akan memberikan impact output baru ke goal scoringnya Liverpool. Masih sebenarnya gue Enggak, udah zong kan? Enggak. Tadi tuh karena gue ada yang nubruk kaki gua dari mana gitu. Ada yang nubruk kaki dari mana gitu. Oh, gitu ya. tapi elit juga enggak. Tapi Enggak, gua Alit enggak. juga enggak sih. Gua good. Gua masih good. Good. Gue elit lagi. Elit. Enggak, kalau harganya Dari harganya lah yang jadi Harganya. Apa urusannya kalau menjago emang segitu anjing? Enggak, maksud gua Kalau misalnya- emang kualitasnya segitu ya segitu harganya. gini. Iya sih. Iya kan? gue tetap good sih. Lo mau Lamborghini, Good ke elit lo mau sih. Lamborghini, tapi duitnya 1 M yang nggak bisa beli Lamborghini, udah gitu aja. Udah. Elit gue, tapi walaupun gue nggak vote ya, gue elit. Gue good sih tetap. Gue good. Karim, Good ke Zong. Gua gue dong jauh gila. Gua sejauh ini dia ya oke, good lah. Cuman balik lagi, every match head watch gua bakal datang. Head watch yang Setuju. terjadi di saat Paul Pogba dihargain jauh lebih murah, tiap match harus perform dong. Kalau dia nggak perform satu match aja, gue hinanya berapa video nih? 3 video 3 video per hari, oke? Oke. Untuk dia aja. Ya, dan berarti lo sekarang apa? Sekarang gue good Oke, juga nggak apa-apa. good ya. Berarti elit, Elit. good, Good.
Good, berarti Florian Wirtz good signing. Dengan begitu kita tutup rating transfer untuk per Juli 2025. Nanti sebelum selesai Agustus kita mainin lagi rating, oke? Gue Lel Atas bersama Basya, Ali dan Karim undur diri beserta semua tim produksi. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Come on, Reds.